adik-adik semua, sudah siap belajar kali ini? Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Kali ini keluarga Nay akan membahas tentang tematik tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 2. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Gambar apakah pada sampul buku Mutiara? Iya, betul sekali. Yang ada pada sampul buku Mutiara itu adalah gambar burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, adik-adik, manakah perisainya? Bisakah kalian melihat perisainya? Nah, ini dia perisainya. Perisainya berada pada bagian tengah burung Garuda. Yang isinya itu terdapat simbol-simbol dari Pancasila. Apa itu Pancasila? Nah, adik-adik, panca berarti 5, sila berarti dasar. Jadi, Pancasila itu adalah 5 dasar negara. Pancasila itu sebagai sumber hukum di negara Indonesia. Ayo kita baca bersama teks Pancasila. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, simbol Pancasila itu sebagai berikut. Sila pertama disimbolkan dengan bintang. Sila kedua disimbolkan dengan rantai emas. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Sekarang, cobalah kalian amati gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, pada gambar pertama, keluarga sedang sholat berjamaah. Pada gambar kedua, keluarga sedang berdoa sebelum makan. Pada gambar ketiga, keluarga sedang pergi ke gereja. Gambar keempat, keluarga sedang beribadah di pura. Gambar kelima, keluarga sedang beribadah di wihara. Dan gambar yang keenam, keluarga sedang beribadah di kelenteng. Nah, adik-adik semua, kegiatan tersebut merupakan pengamalan sila pertama Pancasila di rumah atau penerapan dari Pancasila pertama yang bisa dilakukan di rumah. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara.
Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Nah, ini percakapan Udin dan Mutiara. Buku kakak banyak sekali, kata Udin. Kakak memang senang membaca buku, kata Mutiara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan, kata Mutiara. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya Udin. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal, jawab Mutiara. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak, kata Udin. Sama-sama, Dik, kata Mutiara. Nah, adik-adik, dalam percakapan tersebut ada kalimat yang termasuk ungkapan. Sekarang cobalah perhatikan manakah kalimat ungkapan tersebut. Ya, untuk ungkapan pertama yaitu kutu buku. Selanjutnya ada ungkapan bintang lapangan. Ada ungkapan rendah hati. Dan ada ungkapan besar kepala. Apa itu kutu buku? Kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Bukan bukunya itu banyak sekali kutunya, tapi artinya orang yang suka membaca buku. Nah, ungkapan yang kedua, bintang lapangan. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga. Bukan di lapangan itu ada bintang. Ungkapan yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Bukan hatinya itu rendah di bawah, bukan. Tapi artinya tidak sombong. Dan ungkapan yang terakhir adalah besar kepala. Artinya sombong, kebalikan dari rendah hati. Jadi besar kepala ini bukan kepalanya besar, tetapi artinya itu sombong. Nah, adik-adik semua, dalam percakapan tersebut itu menunjukkan pengamalan atau penerapan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena Mutiara peduli terhadap adiknya. Seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain juga membuat badan sehat. Nah, adik-adik semua, jika adik-adik mempunyai cita-cita untuk menjadi bintang lapangan, maka kalian harus sering berlatih. Nah, sekarang kita akan mengetahui teknis berjalan. Pada gambar tersebut, itu berjalan ke arah depan. Kemudian gambar kedua itu berjalan ke arah belakang atau mundur. Jalannya mundur. Pada gambar ketiga itu berjalan ke samping.
Pada umumnya kita semua berjalan ke depan. Bisakah kita berjalan ke belakang atau ke samping? Iya, bisa. Akan tetapi harus hati-hati dan harus diawasi oleh orang dewasa. Selanjutnya ada berjalan berkelompok dengan rapi. Dan ini adalah sikap berjalan yang benar. Posisinya tegak. Bagaimanakah sikap berjalan yang benar? Sikap berjalan yang benar itu pertama, badan harus ditegakkan, tidak membungkuk. Kemudian langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan. Misalnya, jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan sebelah kanan. Misalnya, jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan kanan yang mengayun. Dan jika kaki sebelah kanan yang melangkah, maka tangan kiri yang mengayun. Begitu anak-anak, bisakah kalian praktekkan di rumah? Saya yakin kalian pasti bisa melakukannya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, dukung terus channel Keluarga Nay.